warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi barakati ulumi wa ghafara lahu wa limasyayikhihi wa limasyayikhina amin. Faidatun, ya betul, faidatun halaman 63. Man taraka arba'a kalimatin, barang siapa meninggalkan oleh orang arba'a kalimatin akan 4 kalimat. Hah? Benar nggak? Halaman berapa? 63. Baris? 4 baris dari bawah. Man taraka arba'a kalimatin kamula imanuhu, barang siapa yang meninggalkan 4 kalimat maka menjadi sempurna oleh keimanannya. Aina, kalimat di mana, wa kaifa, kedua kalimat bagaimana, wa mata, ketiga kalimat sejak kapan, wa kam, dan kalimat ada berapakah. Fa in qala laka qailun, maka jikalau berkata kepadamu oleh orang yang berkata, Aina Allah, di mana Allah itu? Fajawabuhu, maka adapun jawabnya, laisa fi makanin, tidaklah Allah itu ada pada satu tempat. Wala yamurru alaihi zaman, dan tidak berlalu atas Allah oleh waktu. Wa in qala laka, dan jikalau ia berkata lagi kepadamu, kaifallah, bagaimana sih Allah itu? Faqul lahu, maka jawablah olehmu baginya, laisa kamislihi syai'un, tidak ada seumpama Allah sesuatu apapun. Wa in qala laka matallahu, dan jikalau bertanya ia kepadamu, matallahu, sejak kapan adanya Allah itu? Faqul lahu, maka jawablah olehmu kepadanya, awalun bilabtida'in wa akhirun bilantiha'in, dia adalah zat yang awal, sejak dulu sudah ada, bilabtida'in, dengan tanpa permulaan, wa akhirun bilantiha'in, dan dia zat yang akhir, yang terus ada, bilantihain, dengan tanpa kesudahan. Wa in qala laka qailun, dan jikalau berkata bagimu oleh yang berkata, kamillah, ada berapa Allah itu? Faqullah, maka jawab olehmu baginya, wahidun la min qillatin, yaitu esa, satu, bukan dari kekurangan. Qul huwallahu ahad, katakan olehmu, dia Allah itu zat yang esa. Wallahu a'lam bissawab. Saudara-saudara sekalian, sebagaimana dijelaskan bahwa rukun iman ada 6. Pertemuan yang lalunya begitu. Yang pertama, beriman kepada Allah
dengan segala asma dan sifatnya. Berbicara iman, saudara, iman ini bisa naik, bisa turun. Iman itu bisa sempurna, bisa kurang. Iman jadi bisa naik dengan tambahnya kemantapan iman dan ibadah, dan bisa turun kadar keimanan itu dengan kurang kuatnya keimanan dan kurangnya ibadah. Quran bilang liyazdadu imanan ma'a imanihim. Itu maknanya Allah menjelaskan iman itu qabuluz ziyadah, bisa bertambah-tambah. Tentu bisa juga berkurang-kurang. Nah, malam hari ini kita akan mengkaji tentang keimanan yang sempurna atau iman kamil atau iman yang mantap kepada Allah. Kata Tuan Syekh, man taraka arba'a kalimat kamula imanuhu. Siapa saja orangnya yang tidak bertanya-tanya tentang 4 hal, berarti imannya udah mantap. Siapa saja orangnya yang tidak bertanya-tanya tentang 4 hal, maka orang itu bisa disebut imanuhu kamil. Keimanannya sudah sempurna kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah sempurna. Tapi kalau dia masih bertanya-tanya, ini namanya tauhidnya masih belum duduk mantap namanya. Kalau masih bertanya-tanya, tauhidnya belum duduk di dalam hati sonubarinya. Apa tuh yang 4? Kita pertama, kalau ada tandanya orang imannya belum sempurna, kalau nanya di mana Allah itu belum sempurna imannya. Kedua, sejak kapan Allah itu ada? Dia nanya begitu. Itu orang belum sempurna imannya. Ketiga, bagaimana Allah itu? Tuh nanya begitu tuh pertanda imannya belum sempurna. Dan keempat, ada berapa Allah itu? Nih, 4 pertanyaan ini kalau ada dalam pikiran kita salah satunya, itu menunjukkan keimanan kita belum sempurna. Tapi kalau 4 ini tidak ada, itu menunjukkan kita imannya udah sempurna. Dalam Istighosah Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah itu ada kalimat sabis, faya rabbi bisadati tahaqqaqli isyarati asatati bisyarati wa yasfu waqtuna lillah bikashfil hujbi
an aini wa raf'il baini mim baini wa tamsil kaifi wal aini. Tuh wa tamsil kaifi itu enggak nanya-nanya kaifa, wal aini enggak nanya aina Allah. Itu maksudnya begitu itu. Ini maksudnya yang di ibadah Allah rijalallah itu di antara. Jadi ketika orang bertanya di mana Tuhan itu, kalimat di mana berarti bertanya tentang. Kalau di mana dalam ilmu bahasa Indonesia, ini ada guru bahasa Indonesia kayak ini. Ustaz Dali ngajar apa ini? Di mana itu pertanyaan tentang tempat. Kalau dia masih nanya di mana, dia tidak paham wujudnya Allah. Itu yang menyebabkan imannya tidak sempurna. Gitu. Di mana? Dia nanya tentang tempat dan bisa bertanya tentang waktu. Di mana? Kalau orang masih nanya di mana Tuhan itu, nanyanya doang itu menunjukkan imannya lemah. Apalagi kalau jawab dia salah, duduk di aras, wah udah tambah parah, lebih parah itu. Begitu. Di mana? Jadi Allah itu ada, tidak terikat ruang dan waktu. Beda sama kita makhluknya. Kalau kita makhluknya mau terikat oleh ruang, terikat oleh waktu. Kata ibu kita, engkong kita dulu hidup tinggal di Karang Tengah. Kata ibu kita enggak lihat, enggak, sebab terikat oleh waktu tuh si engkong. Sekarang nggak ada karena waktunya udah nggak ada. Tapi kita yakin engkong itu pernah ada. Kedua, kita nanti punya cicit buyut, sekarang belum. Kenapa? Terikat oleh waktu. Apa saja yang di jagat raya ini, kalau mau paham saudara, bukan manusia doang. Apa aja yang namanya makhluk terikat oleh waktu. Jadi kalau nanya kapan, di mana, itu nanyanya urusan makhluk. Urusan makhluk. Di mana? Makhluk yang ditanya. Kalau nanya di mana, makhluk. Karena makhluk mah butuh tempat. Tempat dan makhluk duluan. Tempat dan makhluk, dan kita nih, kan kita makhluk juga nih. Duluan tempat. Bumi sama kita duluan mana? Bumi. Maka kita sebagai makhluk butuh tempat. Makhluk butuh tempat. Maka ketika ada yang nanya tentang Allah, aina Allah, pertama, di mana Allah itu? Maka jangan ragu dan jangan bimbang, jawab dengan tegas, Allah ada
tidak butuh tempat dan tidak terikat waktu. Jawabannya, kadang nanya sama kita, di mana Allah itu? Kita jawab dengan tegas, Allah ada, tidak butuh tempat dan tidak terikat waktu. Konsekuensinya keyakinan ini akan jawab benar di mulutnya ketika ditanya, Udin, kapan ente nikah? Dia jawab, terserah yang di atas. Namanya imannya lemah. Namanya ndak bener imannya. Terserah yang di atas. Kubah. Kalau ngomong di atas tempat. Dan Allah maujud bila makan, wala yamurru alaihi zaman. Allah ada, tidak butuh tempat. Enggak butuh tempat. Enggak di langit, enggak di bumi, enggak di arsy, enggak. Kenapa? Karena Allah ada, tidak butuh tempat. Bagaimana ada, tidak butuh tempat? Anda mau menterjemah Tuhan cara makhluk, Anda nemu. Tapi disederhanakan biar kita bisa memahami. Bagaimana ada tapi kok tidak tahu tempatnya? Begini, kita aja dah, selain Allah ini namanya makhluk. Ini yang ngaji nih, kalau saya mau nanya, hidup nggak ini? Hah? Yang diem-diem ini mati kayaknya. Ini yang ngaji nih hidup nggak? Waduh, bingung juga saya, melotot doang nih. Bisa pulang lah ya. Ini yang ngaji nih hidup nggak? Ada nyawanya nggak? Saya mau tanya, di mana nyawa Anda? Di pala, di dada, di perut, di dengkul, di jempol kaki. Saya nanya ciptaan Allah dulu sebelum nanya tentang Allah. Ini ada nyawanya enggak? Kalau di Karangtengah tuh kalau ditanya dipelototin, yang nanya apa dijawab. Majuanlah duduknya. Nih ngaji tauhid biar paham. Karena ngaji tuh makin ke depan ganjarannya makin gede. Gitu. Masuk surga itu ngukurin duduk ngaji. Ini ada nyawanya enggak ini? Di mana? Di nafas. Nyawa tuh adanya di nafas. Teman saya tahan nafas, hilang nyawanya. Hilang enggak? Hah? Hilang nggak? Mati berarti dia. Hilang nggak? Oh, berarti bukan jawabannya. Begitu. Ini ada nyawanya enggak ini? Di mana? Lah bisa besok kalau didiemin. Kan bingung saya. Ini ada nyawanya enggak? Di mana? Kemari jawabnya jangan nama temennya.
Jangan ngobrol, yang nanya saya ngobrol sama temennya. Nih ndak ada gini. Ini ada nyawanya. Di mana? Di nafas. Jadi kalau tahan nafas nyawanya begitu ya? Hah? Kalau Bapak nahan nafas nih, nggak ada nyawanya berarti. Nah, iya begitu dari jawaban itu. Jangan bertahan yang sudah salah tuh. Ganti lagi begitu maksud. Jangan diem aja, capek saya biasanya. Nah, enggak, kalau ditanya nggak jawab. Biar paham. Ada nyawanya enggak ini? Di mana? Di seluruh tubuh kita. Yang mati itu ada tubuhnya enggak? Enggak ada nyawanya. Jadi kalau nanyanya begini Bang, nyawa tuh menyatu dengan badan enggak? Jawabannya, kita nggak nanya itu, nanyanya apa? Nanyanya apa? Di mana? Di mana nanya apa? Tempat dia. Nih kita harus paham kalimat di mana ini, supaya jawabannya jangan kemana-mana. Ini Pak Guru SMP 5. Ini ada nyawanya nggak ini? Di mana? Mendingan mikirin ini dapat ganjaran daripada mikirin corona beneran berganjaran ini. Tapi dijawab ini. Apa nanti kalau saudara nanya saya diem juga nih, kan bingung juga. Ini nggak terus nih ngaji kita, begitu maksud saya, biar cepet ini. Satu aja belum kebedah ini. Kalau saudaranya diam susah kaminya nerusinnya. Ini ada nyawanya enggak? Ada. Di mana? Baik. Kagak kelihatan. Itu namanya bukan jawaban. Kalau saya nanyanya kelihatan nggak nyawa, tuh baru jawabannya itu. Kalau di mana? Nanyanya tempat tuh. Ini ada nyawanya enggak? Ada nyawanya enggak ini? Di mana? Di hati. Di hati. Jadi teman kita tuh jantungnya habis dia cangkok, nyawanya 2. Begitu. Begitu enggak? Oh enggak, berarti bukan jawabannya. Gitu. Ini ada nyawanya enggak? Ngeri juga saya ini. Di darah. Di darah. Teman saya kemarin habis bekam, nyawanya kurang. Habis bekam sama donor darah, kurang nyawanya. Begitu enggak? Begitu enggak? Oh enggak, berarti bukan jawabannya. Ini ada nyawanya enggak ya? Bingung saya ini. Ini ada nyawanya enggak? Di mana? Ya udah PR dah. Pas. Saudara lagi nyawa aja tuh saudara. Kagak tahu Anda tempatnya. Anda pengen bilang tempat pencipta nyawa, lebih tinggi ya nyawa sama penciptanya. Kalau saudara bilang tempatnya di atas, nyawa aja nggak tahu, yang di badan sendiri. Saya ganti dah.
nggak nyawa pertanyaan yang gampang. Ini air, saya ganti nih. Gimana? Enggak ada tempatnya, jadi nggak ada nyawanya nih. Saya ganti pertanyaannya yang lebih ringan. Masih makhluk Allah yang mau saya tanya. Enggak nyawa dah, padahal di badan sendiri tuh, keluar dari badan dah biar gampang ngingetnya. Ini air namanya. Air bukan ini? Mengandung mineral enggak? Mengandung mineral enggak? Saya mau tanya, mineralnya di atas, di tengah, di bawah? Tempatnya. Iya, tempat di airnya, di atasnya airnya, di tengahnya apa di bawahnya? Iya, ini kan air mengandung mineral. Yang saya tanya tempat mineralnya, di atas airnya, di tengah airnya apa di bawahnya? Bukan gelas, bukan. Yang ditanya air nih, jangan gelasnya. Iya, mineralnya sebelah mananya? Itu kalau nggak ngerti di mana, biar gampang saya mau nanya, sebelah mananya? Ini aja kagak tahu. Gimana pencipta mineral? Lalu mengata terserah yang di atas, imannya belum mantap. Makhluknya aja kagak tahu. Tapi tidak bisa, tidak dilihat itu. Ada tandanya, ini kita bumi langit, ada Tuhan. Begitu, nyawa aja nggak tahu. Begitu, nah tahu nggak? Kalau corona adanya di mana? Tuh begitu, di mana? Ini yang harus dipikirin. Kalau orang nanya di mana Allah itu, jawaban kita ada, tapi tidak butuh tempat. Tidak butuh tempat. Bagaimana menyoroti ayat surat Toha, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah itu beristiwa di atas aras. Apa istawa? Istawa itu lafad mustarok, kata satu bermakna banyak. Di antara maknanya duduk menduduki, dua menguasai, tiga sempurna. Ada 22 dah kepanjangan. Kita ambil aja yang dikit aja dah, 2 aja dah dari 22. Mana istawa? Belanda menduduki Indonesia, itu pantatnya Belanda ditempelin dari Sabang sampai Merauke. Apaan menduduki? Allah itu menduduki aras. Apa artinya? Oh iya, menguasai, bukan duduk. Duduk maknanya bersemayam tuh, menduduki. Belanda menduduki Indonesia, maka pantatnya si Belanda dari Sabang sampai Merauke. Gede amat ya. Ya Allah. Jadi Allah itu bukan saja bumi langit yang dikuasai, tapi arsy juga dikuasai pula. Itu begitu. Maka pertanyaan di mana tidak tepat ketika ditujukan kepada Allah. Maka orang yang masih bertanya-tanya di mana Allah, imannya belum sempurna. Maka biar dia sempurna, dibalik tanya aja mineral. Dulu
saya mau dongengin, tapi ini nggak kelar ya. Dulu di zaman Imam Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu pernah berdebat dengan seorang dahri. Di debat ada dua hikayat ini. Yang pertama, ditanya di mana Allah itu, Abu Hanifah. Yang kedua ditanya, apa iya setan dicipta dari api, lalu nanti masuk neraka akan dibakar sama api? Masa ya api sama api kesiksa? Begitu Abu Hanifah. Ketika ditanya begitu sama Abu Hanifah, dikasih jawaban. Yang nanya tuh, Imam Abu Hanifah itu ulama, adanya di Kufah, di Irak. Di Irak, makamnya di Irak. Moga kita dikasih rezeki luas bisa ziarah ke Irak, ke Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i selalu ziarah sama beliau, jadi alim gede. Tahun 150 wafatnya Abu Hanifah Hijriah. Ditanya di mana Allah itu? Itu yang nanya dikasih jawaban, cepret aja pipinya sama Abu Hanifah. Diapain? Iya, tampar. Begitu, ditampar, jebret aja. Dia ngomel, loh orang nanya ditampar. Kata Abu Hanifah, itu jawabannya. Itu jawabannya. Dia tak paham. Masa orang nanya ditampar, itu jawabannya? Baru mulai ngerti. Baik, yang mananya jawabannya? Barusan habis saya apain? Begitu kata Abu Hanifah. Dia jawab, habis digampar. Saya mau tanya, sakit enggak? Begitu kata Abu Hanifah. Kata dia, iya sakit, tangan gede begitu. Saya mau tanya, mana sakitnya? Dia pegang, nih itu pipi. Saya nggak nanya pipi, nanya sakit. Mana katanya sakit itu? Dia jawab, kagak kelihatan tapi bisa dirasain. Dengan tandanya kan kelihatan. Ente saya meringis-ringis, itu tanda kalau saya sakit. Sama, itu ada bumi ada langit, itu kelihatan tanda Allah ada. Enggak perlu ente cari di mana. Oke, itu apa nih? Hebat juga kiai zaman dulu itu. Usah tanya di mana, ente bisa rasakan kehadirannya. Sampai detik ini aja, dari awal corona masih kita dikasih nikmat hidup. Sadar nggak masih hidup? Takut nggak sadar, ngeri juga saya ini. Sadar nggak? Sehat nggak? Masih makan nggak? Berapa kali? 3 kali. Udah termasuk bakso belum? Mie ayam, siomay, batagor. Terus bukan orang susah.
Itu berarti ada kehadiran Allah dalam hidup kita. Kenapa harus bertanya-tanya? Dia mulai paham. Yang kedua, itu setan dari api, ntar dibakar neraka dari api. Apa iya api sama api bisa tersakiti? Aduh, masih kurang gitu. Kalau kurang segampar lagi nih. Itu pipi Anda, badan Anda ini dari mana asalnya? Ya dari tanah. Pipi Anda, iya dari tanah. Manusia asalnya semuanya dari Adam di tanah. Ini tangan saya juga dari tanah. Tapi kalau Allah berkehendak biar kata dari tanah nih tangan sama pipi ente dari tanah, meringis nggak? Sama. Biar kata iblis itu setan dari api, neraka itu api. Kalau Allah berkehendak kesiksa juga. Dia pergi dia. Ini bingung juga. Emang jangan lawan Ahlussunnah wal Jamaah itu. Emang mantep kita. Nggak bisa. Itu begitu. Jadi di mana Allah? Kita jawab Allah ada, tidak butuh tempat dan tidak terikat waktu. Kalau kita makhluk ada waktunya. Mohon maaf, bukan manusia doang, segalanya. Allah bilang likulli syai'in ajal. Quran tuh. Apa saja punya waktu. Enggak aneh. Ini saudara beli mobil baru, Grace, dealer. Mobil apa? Mobil apa aja? Eropa, Jepang, Korea, Kreo termasuk. Terserah. Ada waktunya. Sekian tahun akinya mati, udah waktunya. Semuanya ada waktunya. Enggak ada yang ada waktunya. Punya waktu. Jam mati, udah waktunya. Lampu mati, udah waktunya. Jangan sampai ditangisi. Itu mau Petromak mati. Ini Petromak, tahu Petromak kan? Minyaknya habis mati, nangis enggak? Nangis enggak? Kenapa enggak nangis? Iya, begitu orang kalau meninggal tuh, emang minyaknya habis tuh orang. Udah, biasa aja. Jangan dilamun-lamuni. Mungkin hikmahnya disuruh nyari penggantinya. Jadi begitu. Jadi ada waktunya, apa aja ada waktunya. Orang dagang, nih mohon maaf, corona ini tidak menular, tidak berbahaya. Yang berbahaya pikiran negatif kita, itu yang membuat menular. Negatif, pikiran jelek mulu, paranoid, ini yang bikin parah sama kita, bikin parah. Contoh, kita nggak layak ngeluh sekarang nih, nggak layak, nggak pantas ngeluh. Aduh dagang rugi, itu namanya ngeluh. Karena corona lebih parah dosa. Kenapa? Saya mau tanya, sebelum ada corona dagang ada yang rugi nggak? Biasa. Orang dagang rugi itu biasa. Emang rugi ama untung adanya di orang dagang. Mau ada wabah, mau kagak ada wabah, orang dagang itu dua doang. Kalau nggak untung, rugi. 2 apa 3? Hah? 3. Seri itu kategorinya rugi apa untung? Jadi rugi apa untung? Jadi 2 apa 3? 2 apa 3? 2. Enggak bakalan.
rugi tenaga, rugi waktu, kan begitu ya. Ini ada yang dagang gak ini? Kan begitu. Begitu. Itu begitu. Jadi kita nggak pantas kita mengeluh nih corona, gak sialan dangkalan doang. Begitu. Sampai dia kata PPKM. Apa? Jadi macam-macam itu terjemahnya. Sakit itu udah biasa bagi yang sehat. Mau ada corona mau kagak. Sebelum ada corona nih orang sakit ada nggak? Biasa. Jadi pikiran kita tuh jangan sampai paranoid. Mati hubungannya bukan dengan sakit, bukan hubungannya dengan dagang rugi. Mati hubungannya dengan hidup. Siapa yang hidup bakal mati. Mau ada penyakit mau kagak, jangan diagung-agungkan tuh penyakit. Selama penyakit itu ada di otak kita, selama itu terus ada itu penyakit. Kalau pengen hilang tuh penyakit, nggak usah repot-repot. Wa ilaihi turja'ul umur. Banyakin di pikiran kita ingat Allah, baca Quran, baca ratib, baca sholawat yang baik-baik, ibadah, banyakin di pikiran kita. Itu penyakit itu kabur dari kita. Jangan otak kita yang lebih banyak ingat-ingat corona dibanding penciptanya. Itu yang bikin kita jebol badan kita. Sakit biasa. Kenapa sakit? Iya orang sehat ya. Berimbang hidup biasa. Jadi bukan sesuatu, bukan yang mengerikan sekali, bukan. Begitu. Kadang yang dijaga bukan corona, orang yang disekat-sekat. Kadang disekatnya di sini-sininya kagak bisa belok. Ada aja lagi kayak begitu. Aduh, emang rada repot. Tapi begitulah hidup. Jadi saudara, kalau kita makhluk terikat oleh waktu, oleh tempat, kita bakal mati. Kalau nggak mati, ya Allah, kita nggak punya rumah. Kan tanah yang kita tempatin tanah buyut kita. Kalau kita hidup, kita di mana? Bener nggak? Itu Allah udah baik, biasa. Mati mau biasa. Cuman kita jangan mikirin takut mati nggak ibadah, rugi. Kita kudu ibadah. Jangan nggak ibadah, rugi. Begitu rugi kita. Artinya waspada perlu, tapi paranoid jangan. Sebab itu menimbulkan penyakit yang banyak. Apel kalau masih di lidah, nih saya dongengin dalam bab ini. Apel kalau masih ditaruh di lidah pahit nggak? Pahit. Tapi kalau udah masuk perut, enggak. Kalau saudara masih keganggu dengan corona otaknya, itu maknanya saudara masih taruh corona di tenggorokan. Maka jadi paranoid, taruh di perut. Yang diingat Allah, enggak pahit. Jalanin hidup apa adanya. Apa yang bisa dilakukan dalam saat ini, begitu. Kalau saudara masih ingat orang yang benci sama saudara, masih ingat-ingat yang jelek-jelekin saudara, yang ngehina-hina saudara, maknanya apel itu ada di tenggorokan. Saudara telan taruh di perut, ilangin biar sehat. Jangan sampai merem si anu tuh ya waktu tinggal di Karangtengah gua tuh yang nyariin kontrakannya. Tapi ngapa dia begitu? Sampai jam 11 miring ke kiri, ke kanan. Padahal Masya Allah miring ke sini sampai jam 1 gak bisa tidur. Itu ulah dia, ulah kita. Ulah kita karena apel itu kita taruh di mulut, bukan di perut.
Anda ingat-ingat terus, itu yang membuat Anda bermasalah jiwanya. Telan dah, biar jangan pegel hidup. Kalau saudara pegel-pegel, akhirnya nyanyi apa aja dinyanyiin. Begitu tuh, ada aja orang macam-macam kreatif. Ada yang membuat gambar, gambarnya kirdun. Tahu kirdun nggak? Ya Allah, tuh kirdun ditanya sama anaknya, anak monyet, "Mah, kapan kita vaksin?" "Ntar, lagi diuji coba dulu sama manusia." Kita gitu. Coba kurang ajar nggak? Ya Allah, masa kita buat uji coba? Tinggian dia. Ini saking bingungnya tuh orang bikin kayak begitu kira-kira. Kreatif kalau pikirnya apa kan hibur diri. Begitu. Begitu. Kata teman kita para penceramah, apa PPKM? Para penceramah kagak manggung kata begitu. Kata Ustaz Yahya. Begitu tuh terjemahnya. Ada aja. Jadi ribet. Apa aja. Jadi saudara, kembali kalau ada yang nanya sama kita, di mana Allah? Kita jawab ada, tidak, butuh tempat, tidak terikat oleh waktu. Baik. Kedua, biar cepat. Kalau ditanya bagaimana Tuhan itu, ya ini menarik. Tapi waktunya ini ngajar beda berapa ini ya? Saya bingung saya ini. Ini biar paham. Untuk mengenal sesuatu, saudara, ada 3 caranya. Ini karena pertanyaan kaifa ya. Untuk mengenal sesuatu ada 3 cara. Pertama, lewat panca indera. Kedua, lewat berita yang benar tapi bukan hoax, khabarus shadiq. 3, lewat akal. Tuh, kita bakal mengenal nih keberadaan sesuatu lewat panca indera, berita benar dan akal. Saya singkat berita benar, saya buang biar 2 dulu uraiannya, sebab ini kepanjangan. Saya menyingkat 2 lebih gampang. Saya mau nanya sama saudara, panca indera ada berapa? Masa 6 panca aja 5? Panca inderanya 5. Gitu. Ini masih salah juga, jadi bingung sama saya ini. Panca indera ada berapa? Iya 5. Apa-apa? Hah? Perasa, penglihatan, pendengar, penciuman. 4. Hah? Oh, peraba ada 5. Peraba ada 5. Ini harus benar jawabannya. Jadi ada indera penglihat, pendengar, pencium, perasa, peraba. Masing-masing punya fungsi. Masing-masing punya fungsi. Telinga untuk mengecek apa? Hah? Suara. Hidung untuk mengecek apa? Bau-bauan. Lidah untuk mengecek apa? Rasa. Tangan untuk ngecek apa? Bahan, benda, kasar apa halus. Yang saya mau tanya sama saudara, Allah itu wangi apa bau busuk? Gimana kalau ada orang Kristen nanya sama saudara begitu, keluarin golok gak jadi Islam dia. Saudara Muslim harus bisa menjawab Islam. Apalagi aku Sunni, jangan aswaja asal ketemu warung jajan. Aswaja asal ketemu warung jajan. Kita harus tahu. Jangan apa NU PKS nasi uduk plus ketupat sayur. Kita kudu tahu Muslim. Allah tuh wangi apa busuk?
Apa? Oh, nyerah. Tidak wangi, tidak busuk, sebab Allah bukan bau-bauan. Begitu, supaya kita tahu. Ini nih pertanyaannya, biar iman kita benar. Allah itu tidak wangi, tidak busuk, sebab Allah bukan bau-bauan. Allah itu merdu apa bising? Tidak merdu, tidak bising, sebab Allah bukan suara. Allah itu manis apa pahit? Tidak manis, sebab bukan makanan. Kalau makanan baru ditanyanya begitu, maka orang kalau nanya-nanya begini ini imannya belum sempurna. Begitu. Allah itu kasar apa halus? Kenapa? Kenapa tidak kasar, tidak halus? Sebab bukan benda. Tuh, maka nggak perlu nanya-nanya begini kecuali saudara. Bakal saya tanya, saudara ini termasuk makhluk kasar, makhluk halus? Ini yang ngaji nih, makhluk kasar, makhluk halus? Makhluk kasar. Orang kasar, orang halus? Orang halus hebat, saya bisa ngajarin orang halus. Jarak itu. Saya ini hebat, bisa ngajar orang halus. Ini orang kasar, orang halus. Saya mau tanya nih yang ngaji nih, kasar apa halus? Orang kasar, orang halus? Kasar. Kalau ada yang bilang kasar lu, marah nggak? Belum mengerti dirinya. Belum mengerti kalau marah. Kasar lu, bener ente. Aneh bukan orang halus. Begitu jawabnya. Jangan marah, kurang ajar lu. Oh, berarti dia makhluk halus. Begitu. Kita itu biasa aja. Begitu dalam hidup. Maka kalau dengan indera enggak ketemu, dengan akal ketemu Tuhan. Yang dituntut untuk nyari Tuhan itu orang yang berakal. Maka yang ngaji ini kalau merasa nggak punya akal boleh pulang duluan. Emang begitu. Yang punya akal itu begitu. Ini masih panjang, masih 2 lagi. Saya singkat darah. Tuh bagaimana tuh? Kalau ditanya sejak kapan? Wah, kalau sejak kapan itu berbicara waktu. Allah sudah tidak terikat oleh waktu, karena Allah pencipta waktu. Begitu. Kalau ditanya Tuhan ada berapa? Wah, ini belum sempurna imannya. Di mana-mana saudara main perwayangan, dalangnya berapa? Ya tuh, Qulullahu ahad. Di mana-mana bikin film. Ada film namanya Satria Bambu Kuning. Jagoannya Advent Bangun. Bari Prima. Gitu. Musuhnya Advent Bangun. Itu ada sutradaranya namanya Putu Wijaya. Berapa sutradaranya? Iya, satu. Qul huwallahu ahad. Bumi ini panggung sandiwara. Itu skenarionya ngatur Allah. Nggak bisa 3, 4, 5, nggak ada. Kalau ditanya belum mantap. Mobil di jalan tol, jalannya ngebut, zigzag, yang nyupir 3. Bener apa salah? Berapa? Iya, 1. Ini dunia ini penuh dengan muatan. Enggak oleng, ada yang nyupir. 1. Namanya Allah. Kalau sudah kita nggak nanya di mana, kapan, bagaimana, berapa, mantap imannya. Kalau masih nanya-nanya itu, iman kita masih pada batas bisa digoyang-goyang, bisa ditakut-takuti.
bisa takuti. Akhirnya kita kayak begitu. Waktu naik motor ke masjid rapat, di masjid renggang, pulang Jumatan ini belum duduk, belum duduk. Iman ini belum duduk. Waktu dia sholat mulutnya ditutup pakai masker, sholat seakan-akan Tuhan menjijikan. Sholat mulutnya tutup, menjijikan. Tapi waktu dia makan ongol-ongol dibuka. Emang tinggian ongol-ongol lah Allah. Begitu. Tapi begitu mantepin iman. Begitu waktu sholat mau ditarik lah tuh masker tuh dibawahin, turunin tuh dari mulutnya tuh diginiin, baru sholli udah assalamualaikum warahmatullahi, tutup lagi, enggak apa. Jangan lagi sholat ditutup, namanya enggak nanti. Tentang tauhid mau ngapa dia begitu? Emang ketemu bini ditutup? Ini yang bener nih. Nama bininya jaga jarak nggak sih ini? Hah? Kagak. Ya Allah, itu suami paling jahatnya suami dalam kacamata agama. Orang lain aja dijaga, jangan sampai ketularan dia. Bininya biar ketularan dia. Suami jahat nggak begitu? Tobat. Kudu jaga jarak. Saudara tidur dekat kandang kambing dari tahun lalu tuh sampai sekarang. Itu baru benar. Jadi ini otak nih yang rapi dah. Pola pikir ini jangan enggak. Ada orang selaman aja begini ndak mau. Selamannya begini nyentuh juga. Nyentuh. Ini juga nyentuh juga. Tapi ya ada yang pakai siku nyentuh juga. Kulunya dari jauh aja, dari jauh. Begitu kek. Jadi ya, ini tauhid harus benar. Tauhid harus benar. Sampai pintu bukanya pakai sikut. Astagfirullah. Saya kata waras. Rada-rada, dikata rada-rada waras. Itu yang bikin orang banyak pada mati, stres. Kalau di Karangtengah ada nggak kayak begitu tuh? Nggak ada, alhamdulillah. Coba ini loh tauhid. Ini tauhid. Kami ini mohon maaf, bukan dalam rangka memprotes apa yang ada, bukan. Tapi kami ini menanamkan kepada muslim untuk membantu pemerintah dengan tenang menjalani ini. Jangan gerasa gerusuk jadi stres yang kagaknya, hidup yang kagak. Muslim cuci tangan jangan diajarin. Serendah-rendahnya muslim nih higienis dari tahun dal Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam udah ngajarin sama kita. Berapa kali cuci tangan? Berapa? Lo banyak. Berapa kali? Hitung. Banyak. Sekali wudhu aja nih tangan cuci. Habis tangan apa? Mulut. Cuci nggak tangannya? Kena air nggak? Kena. Udah berapa tuh? Udah 6. Habis mulut apa? Hidung. Jadi berapa tuh? 9. Habis hidung apa? Muka. Udah berapa tuh? Itu aja udah 12 tuh. Belum sampai kaki tuh. Itu sekali wudhu. Berapa kali kita cuci tangan? Rasulullah, jangan sampai kita memutuskan mata rantai ajaran Sayyiduna Muhammad. Dan itu yang menyebabkan kita makin jauh dari Nabi. Karena itu kami lebih senang memotivasi kaum muslimin. Mari baca sholawat, mari baca Quran, mari baca Ratibul Haddad. Supaya apa? Supaya Allah berikan ketenangan dalam jiwa.
Sebab ketenangan itu 50% obat. Tapi paranoid 50% penyakit tambah parah. Begitu, tambah parah. Maka kita harus rapi. Harus rapi. Biasa. Bukan makhluk, nggak ada yang menularkan, Allah yang membuat menularkan. La adwa, kata Rasulullah, tidak ada yang namanya penyakit menular, Allah yang membuat menular. Cuman kita disuruh ikhtiar, maka ikhtiar yang ada silahkan kita pakai, patuhi. Begitu. Ini mau diperpanjang terus, udah kayak Maer makin panjang, nggak jelas mau kapan. Ya begitu. Saudara, yang penting ingat Allah. Allah, 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 Allah. Insya Allah itu yang paling menyelamatkan. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah hati jadi tentram. Tentram bakal diberikan solusi yang baik, dan mudah-mudahan wabah ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Segini aja dulu dah. Wallahu a'lam bishawab. Enggak ada tanya jawab juga. Baik, ada yang ingin bertanya,